1.790 kasus positif virus corona, Luhut Binsar Panjaitan sebut COVID-19 tak kuat hidup di Indonesia. 1.790 kasus positif virus corona, Luhut Binsar Panjaitan sebut COVID-19 tak kuat hidup di Indonesia. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut virus corona tak kuat hidup di cuaca panas Indonesia. Sekadar informasi, pertanggal 2 April terdapat 1.790 kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Sementara, jumlah pasien COVID-19 yang meninggal lebih banyak dibandingkan yang sembuh. Menko Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengklaim, virus corona tak kuat bertahan dengan cuaca Indonesia yang cenderung panas. Hal tersebut disampaikan Luhut setelah melakukan rapat bersama Presiden Joko Widodo lewat sambungan konferensi video, Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Dari hasil modeling kita yang ada, cuaca Indonesia ekuator ini yang panas dan juga itu untuk COVID-19 ini enggak kuat, kata Luhut Binsar Panjaitan. Namun, bukan berarti masyarakat Indonesia tak mengikuti aturan jaga jarak karena diuntungkan faktor geografis dalam menghadapi wabah COVID-19. Menurutnya, kedisiplinan untuk menjalankan aturan jaga jarak, menghindari kerumunan, dan tetap beraktivitas di rumah tetap wajib dilakukan untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Jika masyarakat tak disiplin menjalankan aturan pembatasan sosial berskala besar PSBB, maka wabah COVID-19 di Indonesia tak akan selesai. Kalau tadi jaga jarak tidak dilakukan itu juga jadi tidak berarti. Sekarang ini tinggal tergantung kita mau bagaimana semua. Dengan menjaga jarak itu akan sangat membantu, tutur Luhut. Karena dari hasil studi dengan modeling yang dibuat baik oleh teman-teman di UI, di UGM, di ITB, di BSSN, itu semua menyimpulkan bahwa jaga jarak sangat penting kalau kita mau selesaikan ini, kata dia. 13 dokter meninggal selama pandemi COVID-19 di Indonesia hari ini, Kamis tanggal 2 April tahun 2020, tepat sebulan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus positif pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret lalu. Hingga saat ini, jumlah masyarakat yang terpapar virus corona kian bertambah. Tak hanya masyarakat umum, tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanganan penyakit ini pun tak luput dari ancaman paparan virus ini. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBIDI mencatat, setidaknya sudah 13 dokter yang meninggal dunia selama penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Menurut Ketua Umum PBIDI Daeng M. Fakih, ada dua hal yang mengakibatkan seorang dokter atau tenaga medis dapat terinfeksi virus corona. Pertama, tenaga medis tersebut tertular pasien yang tidak mengetahui bahwa pasien yang ditangani positif COVID-19. Sehingga, dokter tersebut menjadi kurang waspada, kata Daeng lewat pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis tanggal 2 April tahun 2020. Kedua, karena minimnya jumlah alat pelindung diri yang memenuhi standar dan memadai untuk digunakan tenaga medis selama menangani pasien. Untuk itu, ia berharap agar pemerintah dapat lebih terbuka terkait data pasien. Meski ada aturan yang mewajibkan data pasien dirahasiakan, tetapi setidaknya informasi itu dapat diberitahukan secara terbatas kepada petugas di rumah sakit yang sedang menangani untuk meningkatkan kewaspadaan. Kedua, kontinuitas penyediaan APD, ujarnya. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo telah menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang Stabilitas Perekonomian pada masa pandemi virus corona. Pemerintah pun menggelontorkan anggaran Rp 405,1 triliun dari APBN 2020 untuk mengatasi COVID-19. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk belanja di sektor kesehatan sebesar Rp 75 triliun. Presiden menegaskan, anggaran untuk sektor ini akan diprioritaskan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan, terutama dalam pengadaan APD, dan sejumlah alat kesehatan, seperti tes kit, reagen, dan ventilator. Melihat keseriusan pemerintah, Daeng pun berharap agar penanganan COVID-19 di Indonesia dapat berjalan dengan baik.
IDI sangat apresiasi, semoga mendorong percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia, ujar dia. Hingga tanggal 1 April tahun 2020, tercatat 1.677 kasus positif di Indonesia setelah terjadi penambahan 149 kasus baru. Saat ini, jumlah pasien yang masih dirawat sebanyak 1.417 kasus. Adapun jumlah pasien yang telah dinyatakan sembuh mencapai 103 kasus dan 157 kasus lainnya dinyatakan meninggal dunia.